Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Fadilah Husin dengan NIRM 03072091. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia eh, dari tugas dari mata kuliah manajemen usaha pakan ternak. Jadi kita akan langsung saja masuk ke materinya. Pertama yaitu pengertian. Pengertian sumber daya manusia ialah pengembangan sumber daya manusia dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasi, sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi, manajemen sumber daya manusia ini intinya bagaimana kita mengembangkan sumber daya manusia yang ada pada perusahaan ataupun usaha yang kita jalankan. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memberikan pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki karyawan atau pegawai yang memiliki kinerja tinggi, selalu siap mengatasi perubahan, serta memenuhi kewajiban sebagai pekerja secara legal. Jadi tujuan di sini untuk kita menjadikan karyawan kita ataupun bawahan kita memiliki etos kerja yang tinggi, selalu siap mengatasi perubahan, baik kondisi kita dalam keadaan down ataupun di atas, serta memenuhi kewajiban sebagai pekerja secara legal. Nah, ini sangat penting karena terdapat beberapa perusahaan yang mungkin ilegal. Nah, jadi sangat penting untuk memenuhi kewajiban kita sebagai pekerja secara legal. Selanjutnya yaitu prinsip manajemen. Terdapat 4 prinsip manajemen. Yang pertama adalah planning. Planning sendiri berasal dari bahasa Inggris yang kita ubah menjadi ke bahasa Indonesia menjadi perencanaan. Sebuah manajemen sumber daya manusia haruslah memiliki perencanaan dalam perusahaannya. Jadi, misalkan kita memiliki perusahaan, tanpa kita memiliki perencanaan, maka perusahaan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Kita tidak dapat mengetahui apakah rencana yang kita buat ini apakah berjalan lancar ataupun tidak. Planning sendiri juga dapat memperkirakan apa sih hal terburuk yang akan terjadi jika kita melakukan planning A. Planning sendiri juga bisa dibuat dalam berbagai hal, misalkan planning A, planning B, planning C. Mengapa dibuat demikian? Karena setiap planning itu pasti memiliki resikonya masing-masing. Jadi kita harus memiliki eh, cadangan rencana dalam mengatasi semua hal yang ada di perusahaan kita ataupun di perusahaan yang tempat kita kerja. Selanjutnya ada organizing. Nah, dalam prinsip manajemen ini, organizing sendiri memiliki arti yaitu pengorganisasian. Nah, dalam sebuah usaha ataupun perusahaan pasti memiliki organisasi yang dimana ada direktur, ada manajer, ada koordinator, dan sebagainya. Nah, dalam perusahaan tersebut ataupun eh, perusahaan tersebut pasti memiliki itu untuk kelancaran dari perusahaannya. Jadi semua organisasi dalam perusahaan memiliki tugasnya masing-masing. Jadi tidak hanya satu orang mengerjakan semuanya. Jadi fungsi organisasi ini adalah untuk membuat perusahaan menjadi lancar sesuai dengan kapasitas pegawai ataupun karyawannya. Jadi disesuaikan. Selanjutnya ada directing. Directing di sini memiliki arti yaitu arahan. Nah, dalam suatu usaha, manajemen usaha pakan ternak khususnya, eh,
diperlukan directing atau pengarahan dari koordinator, entah dari koordinator, manajer, dan itu harus dijalankan secara bersama. Tidak boleh misalkan manajer produksi malah mengerjakan manajer marketing, itu salah. Jadi ada arahan khusus setiap posisi yang dia tempati. Selanjutnya ada controlling. Nah, controlling ini adalah eh, prinsip yang paling penting dari ketiganya. Kenapa? Karena jika planning, organizing, directing itu tidak dikontrol, maka akan terjadi miskom ataupun beberapa kesalahan. Jadi misalkan seperti directing ini tidak dikontrol. Biasanya kontrol ini dilakukan oleh direktur ataupun atasan-atasan. Nah, jika tidak terkontrol, maka akan terjadi kekacauan dan mungkin akan membuat perusahaan itu bangkrut ataupun mengalami kerugian. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh dari struktur dalam manajemen usaha sumber daya manusia. Nah, kebetulan kemarin saya itu PKL di PT Sari Rosa Asi. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan. Nah, di PT Sari Rosa Asi ini memiliki 3 manajer utama, yaitu ada manajer produksi, purchasing, marketing. Nah, di bawah selain memiliki manajer tersebut juga ada seorang formulator yang juga di sini eh, kedudukannya hampir sama dengan manajer karena formulator di sini juga cukup penting untuk kelangsungan berjalannya PT Sadar Usaha Asi ini. Memiliki satu direktur. Nah, di dalam manajer produksi ini juga terdapat dua koordinator utama, yaitu koordinator produksi. Dialah yang mengontrol bagaimana seksi gudang bahan pakan, gudang pakan, timbangan besar, timbangan premix, timbangan dan geser, sisi bongkar, bahan baku, dan seksi packing. Nah, di setiap seksi ini memiliki orang-orang yang kepercayaan dari koordinator produksi. Misalkan dari seksi gudang pakan, dialah yang bertugas mengatur bagaimana bahan pakan ini diletakkan. Misalkan kan ada beberapa bahan pakan seperti premix, itu diletakkan di gudang khusus, jagung diletakkan di gudang yang khusus bahan pakan sumber energi, dan protein, dan sebagainya. Selanjutnya ada seksi gudang pakan. Nah, ini mengatur peletakan untuk pakan jadi yang setelah diproses. Adapun timbangan besar ini untuk menyesuaikan timbangan dengan formulasi yang telah diberikan dari formulator. Ada timbangan premix itu untuk untuk mengatur penambahan premix apakah sesuai dengan formulasi, karena premix ini cukup penting untuk memenuhi kebutuhan dari pakan yang akan kita buat karena dia diperlukannya sedikit jadi harus terperinci, akan tetapi dia memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi. Selanjutnya ada timbangan, ada setimbang dan geser, ini orang-orang yang mengangkut bahan pakan dari gudang ke tempat timbang. Selanjutnya ada si bongkar bahan baku. Nah, di sini dialah menurut saya orang-orang yang paling capek dari semuanya karena dia membongkar bahan pakan setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Kerjanya hanya membongkar dari truk yang baru datang yang berisikan bahan pakan dan diturunkan dan lalu dimasukkan ke gudang pakan. Nah, selanjutnya ada setelah semuanya berlanjut dan jadi, maka juga diperlukan seksi packing, yaitu untuk mengatur pengemasan bagaimana kemasan pakan yang diproduksi itu bagus dan terjaga kualitasnya. Nah, yang kedua yaitu ada koordinator maintenance dari manajer produksi. Dialah orang yang mengatur bagaimana alat-alat untuk produksi pakan tersebut berjalan. Dan juga ada maintenance, itu untuk mengatur, mengecek apakah ada kesalahan ataupun kerusakan pada alat produksi. Selanjutnya ada operator. Operator di sini memiliki tugas yaitu orang yang menjalankan mesin-mesin produksi seperti mixer, grinder, hammer mill, cooler, dan lain-lain alat
produksi lainnya. Selanjutnya ada manajer purchasing. Nah, manajer purchasing di sini dia memiliki fungsi yaitu sebagai orang yang pembelian dalam bahan pakan. Jadi dia memperkirakan apakah cukup untuk stok minggu ini dan mencari lagi untuk stok minggu depannya. Nah, di dalam manajer purchasing ini terdapat dua orang bawahan, terdapat ada purchasing dan koordinator processing. Purchasing sama untuk mengatur pembelian tadi, dan yang kedua ada koordinator processing. Nah, di dalam PT Serar Rosa Asi, purchasing ini juga memiliki koordinator processing atau pengolahan. Nah, jadi ada beberapa bahan baku khusus itu perlu diolah dulu untuk membuat kualitasnya menjadi lebih baik. Jadi di sini contohnya ada seksi corn dryer. Jadi corn dryer ini menerima bahan pakan jagung yang kadar airnya cukup tinggi. Jadi perlu diturunkan dulu. Nah, merekalah yang menjadi seksi pengeringan corn dryer ini. Jadi dikeringkan untuk menurunkan kadar airnya. Terus yang kedua ada si steam kedelai. Nah, ini untuk menurunkan kadar air dan juga menurunkan kadar antinutrisi tanin yang terdapat dalam kedelai. Itu prosesnya seperti perebusan. Jadi kedelai akan berubah menjadi full fat soya. Selanjutnya ada seksi pengolahan roti. Nah, seksi ini bertugas untuk memisahkan antara campuran roti afkir, jadi roti tidak terpakai tapi masih layak digunakan untuk ternak. Jadi seksi ini berfungsi untuk menseleksi. Jadi prosesnya itu diayak menggunakan mesin ayakan untuk memisahkan dari batu ataupun benda-benda lainnya, benda-benda asing lainnya. Selanjutnya ada formulator. Nah, sudah saya sebutkan tadi, formulator juga memiliki posisi yang cukup krusial dalam suatu usaha perusahaan pakan ternak. Di dalam formulator di sini memiliki orang yaitu bertugas untuk quality control, yaitu adalah koordinator quality control. Nah, koordinator quality control ini juga memiliki eh, dua tugas khusus, yaitu seksi quality control dialah yang quality control dialah orang yang mengetahui bagaimana layaknya bahan pakan yang digunakan, pakan jadi yang telah dibuat, kelayakan mesin, gudang, dan lain-lain yang berhubungan dengan quality control. Selanjutnya ada si seksi laboratorium. Nah, di seksi laboratorium ini dia bertugas mengecek setiap kandungan nutrisi baik secara fisik ataupun kimia dari bahan pakan yang baru datang, dan sampai pakan jadi yang telah diproduksi. Apakah sesuai dengan racikan dari formulator PT Sarosasi ini. Dan yang terakhir ada manajer marketing. Nah, manajer marketing ini memiliki tugas yaitu untuk mempromosikan, menjual keluar, dan juga menerima masukan-masukan dari konsumen. Jadi, misalkan ada beberapa konsumen yang mengeluh, kok pakannya gini, gini, gini. Nah, itu biasanya akan langsung didatangi oleh manajer marketing ini untuk mengetahui kondisi lapangan langsung. Dan jika terdapat kesalahan dari misalkan produksi, bagaimanapun itu langsung dihubungi ke manajer produksi. Apakah terjadi kesalahan ini, dan langsung diperbaiki oleh manajer produksi. Begitu juga kepada manajer lainnya. Nah, manajer marketing ini juga akan menjadikan evaluasi terhadap produk yang diberikan kepada konsumen jika terdapat keluhan. Setelah didapatkan keluhan tersebut, dan biasanya hari Senin tersebut PT Serialisasi akan melakukan meeting. Nah, itu untuk mengevaluasi dari produk untuk menjadikan produk tersebut menjadi lebih baik lagi. Nah, itu adalah bagaimana sih tugas-tugas struktur dalam manajemen usaha, khususnya dalam usaha pangan ternak, sumber daya manusianya di PT Sari Rosa ASI. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.